Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang remaja tewas tertabrak truk kontainer di Kota Medan. Miris, orang utan yang ditangkap warga di Kabupaten Karo akhirnya mati akibat terluka parah. Menjajal wisata alam di lereng Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kita ke informasi selanjutnya. Orang utan yang berhasil ditangkap warga setelah berkeliaran di Desa Batu Pengki, Kabupaten Karo pada 21 Januari lalu akhirnya mati akibat terluka parah. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sumatera Utara telah menerbitkan surat perintah untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini. Tidak bertahan lama, orang utan yang dievakuasi dari Desa Batu Pengki, Kabupaten Karo gagal terselamatkan. Tim medis gagal menolong individu satwa dilindungi itu dari luka parah di beberapa bagian tubuhnya. Orang utan pertama kali ditemukan oleh warga Desa Batu Pengki, Kabupaten Karo di perkebunan kopi milik warga sepekan lalu. Mencegah terjadinya konflik antara satwa dengan manusia, primata jantan itu berhasil ditangkap warga desa lalu diikat pada sebatang bambu. Setelah dievakuasi dari desa oleh tim OIC dan BBKSDA Sumatera Utara, orang utan itu kemudian dibawa ke pusat perawatan orang utan di Batu Melin, Kabupaten Deli Serdang. Hasil rongson pada primata yang diperkirakan berusia 15 tahun itu didapati sejumlah luka patah pada bagian punggung, leher, dan tangan. Selain itu terdapat luka lebam di punggung diduga akibat benda tumpul. Tim medis kemudian melakukan berbagai tindakan dan kondisinya sempat sadar. Namun tidak lama kondisi orang utan itu kembali menurun dan mengalami gagal pernafasan pada Senin lalu. Setelah dilakukan perawatan intensif, orang utan itu akhirnya mati. Nah, berjalannya waktu, kemudian pada hari Minggu itu, sesudah 1 hari sebelumnya itu, sesudah perawatan 1 hari, Minggu, dia pada sore hari jam 5 itu mengalami gangguan pernapasan, terus dilakukan penanganan intensif sama tim dokter dan kru, tapi dikasih bantuan pernapasan juga, terus dikasih juga pengobatan, tapi dalam waktu penanganan itu juga dia nggak terselamatkan, akhirnya dia meninggal. Terkait adanya kekerasan fisik dan temuan luka pada orang utan, BBKSDA Sumatera Utara telah menerbitkan surat perintah untuk melakukan investigasi. BBKSDA Sumatera Utara mengimbau masyarakat jika menemukan keberadaan satwa langka di permukiman dan lahan perkebunan agar menghindari tindakan yang dapat melukai hingga mengancam nyawa satwa. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi sekaligus wali Kota Medan ini, beberkan pengalaman culture shock-nya saat masuk lingkungan keluarga Presiden. Berikut point of view bersama Bobi Nasution. Bang Wali, pasti dari tadi nih yang lagi nonton Point of View ataupun Bapak Ibu di sini nanya, Mbak Ayang kemana? Kenapa kemunculannya nggak ada di depan layar? Kemana Mbak Ayang nih? Ngurusin anak-anak pastinya, karena tadi nganter sekolah, Nahyan sama Seda udah masuk sekolah, masih ada satu lagi PR-nya, Al-Saud. Oh iya, karena masih perlu masih perlu ditemenin sama ibunya, jadi sekarang emang lagi jarang kegiatan di luar. Sesekali memang kegiatan di luar, tapi lebih sering sekarang di dalam rumah. Karena ya nemenin Al-Saud, karena masih berapa bulan. Iya, aduh lucu banget. Belum bisa ditinggal. Iya. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya yang juga menjadi pertanyaan semua orang. Masuk ke dalam keluarga presiden, menjadi menantu seorang presiden. Adaptasinya gimana Bang Wali? Ketika PDKT sama Mbak Ayang, ya kan? Akhirnya ujungnya tahu kayak saya bakal jadi menantu presiden, hidup saya pasti akan berubah 180 derajat gitu. Gimana pada saat itu Bang Wali mempersiapkan diri? Apa ya, gimana ya persiapannya ya?
Persiapannya saya rasa yang paling saya persiapkan pas jadi menantu presiden dapat pas pampres itu aja. Kenapa ya Bang? Ya selebihnya ya Sama aja karena mungkin Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan kita ini anak-anak saya, anak-anak presiden harus menjaga ini, enggak, natural saja. Jadi baik pada saat saya mengenal Mbak Ayang dan Mas Gibran, Kaisang pada saat awal-awal ya tidak ada merasa kami anak presiden, kami harus dieksklusifkan, harus beda perlakuan, nggak ada. Jadi begitu kita masuk, yang anaknya saja nggak melakukan itu, ngapain pula kita yang menantu melebih-melebihkan. Itulah yang adaptasinya saya rasa sama-sama aja ya, sama-sama aja, nggak ada yang berlebihan. Bang Wali, ini apa namanya? Ini namanya apa Pak? Ayo. Tiwul itu. Oh, tiwul. Kayak di Jawa ya? Jawa. Ayo Pak. Allah Akbar. Orang Jawa. Bang Wali, ini untuk menutup point of view episode-nya Bang Wali Bobi Nasution kali ini. Sambil makan tiwul, saya gangguin dikit ya, boleh ya? Boleh. Oke, boleh. Jadi ini rapid question, nama segmennya adalah reality check. Bang Wali hanya perlu menjawab secara cepat, pilihan pertama atau yang kedua. Udah siap Bang? Boleh. Ya udah, boleh. Kita langsung mulai aja reality check. Pertanyaan yang pertama, Solo atau Medan? Medan. Oke. Pertanyaan kedua, jadi menantu presiden atau menantu orang biasa? Presiden lah. Salah pertanyaannya. Udah pasti ya. Sekali seumur hidup soalnya. Bukan saya seumur, yang sekarang menantu presiden nanti. Bahaya kalau enggak. Yang ketiga, lanjut di politik atau balik jadi bisnismen? Lanjut deh. Lanjut. Yang jawab. Lanjut. Oke. Lebih segan ke Pak Jokowi apa lebih segan ke istri? Ya, mertua lah. Dia dibantuin jawab, makasih. Supporternya banyak banget ya. Bagi Anda yang ingin berlibur, tidak ada salahnya menyambangi Kabupaten Tapanuli Selatan. Di Desa Sibiobio, terdapat objek wisata alam yang dikelilingi lereng Bukit Barisan bernuansa ala pedesaan di pegunungan. Berikut liputannya untuk Anda. Objek wisata Sakira View yang berada di Desa Sibiobio, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan ini mungkin dapat menjadi pilihan alternatif untuk berlibur. Berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut membuat objek wisata ini memiliki suasana alam yang asri. Tiupan angin dan banyaknya pepohonan hijau di lereng Bukit Barisan menghadirkan suasana dingin dan sejuk. Pengunjung juga bakal dimanjakan dengan keberadaan danau buatan, dilengkapi dengan jajaran gazebo di sekitarnya. Di sekitar wahana juga terdapat kebun kopi. Awalnya pemilik berharap dapat mengembangkan usahanya melalui kebun kopi. Namun karena hasil panen tidak sesuai harapan, pemilik akhirnya menjadikan kawasan ini menjadi tempat healing dari kejenuhan aktivitas. Dengan dilengkapinya berbagai fasilitas, lahan lebih kurang 10 hektar ini sangat layak menjadi tempat berlibur dengan petualangan seru. Kalau luasannya sekitar kurang lebih 10 hektar. Rencana kita ke depannya Bang akan seperti apa ini Bang? Rencana kita ke depan, melihat dari perkembangan yang sekarang, minat tamu yang banyak ingin menginap, ya mungkin menikmati udara yang sejuk ya, karena ini di ketinggian hampir 1000 meter dari atas permukaan laut, jadi udaranya memang cukup bagus lah, cukup nyaman untuk kita bersantai ataupun menghirup udara segar. Untuk menikmati wisata alam ini, pengunjung dikenakan tarif tiket masuk Rp15.000 per orang. Sebenarnya kalau untuk wisata yang kita bilang lokal itu sangat bagus sebenarnya. Karena kita sudah mengunjungi beberapa destinasi wisata seperti tempat-tempat lain, ya memang keunikan tersendiri memang di sini berbeda dengan yang lain. Nah, seperti penginapan di sini lebih banyak dan juga tempat penginapannya juga unik-unik, kan? Baru parkiran saya lihat tadi bagus, pemandangannya, dengan live musiknya. Istilahnya untuk lengkap. Iya, mendukunglah untuk wisata kemarin. Kalau kita dari mana Bang? Kami dari Sibolga. Dari Sibolga ya Bang? Iya, dari Sibolga.
sekitar 3 jam ya Bang? Iya, sekitar kurang lebih 3 jam lah dari Sibolga kemari. Para pengunjung dari luar kota yang ingin berakhir pekan bersama keluarga tidak perlu khawatir, sebab terdapat penginapan berkonsep resort yang dibanderol antara Rp700.000 hingga Rp1,1 juta per malam. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Informasi wisata tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.